Pernah nggak sih ngerasa kalau dunia di sekitar kita ini rasanya makin hari makin berisik? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya membangun fondasi ketenangan di tengah dunia yang, ya gitu deh, super kacau. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau ajak Anda berhenti sebentar. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda ngerasa bener-bener tenang, damai gitu? Nggak ada yang ngeganjel di pikiran? Coba diinget-inget ya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama si biang kerok, yaitu stres. Terus, kita bakal lihat kenapa sih punya pikiran yang tenang itu penting banget. Nah, setelah itu, kita akan belajar dua senjata ampuh, yang satu dari sisi filosofi, satu lagi dari sisi praktik. Dan terakhir, kita akan siapin langkah-langkah pertama yang bisa langsung Anda coba. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita hadapi dulu musuh bebuyutannya, stres. Ancaman yang nggak kelihatan, tapi sering banget nyerang kita. Jadi, stres itu apa sih sebenarnya? Menurut jurnal Ummul Qura, coba bayangin gini deh. Anda lagi bawa tumpukan buku yang banyak banget. Stres itu adalah momen ketika tumpukan itu udah ketinggian dan keberatan sampai rasanya mau jatuh. Nah, itu dia sinyal dari tubuh kita yang bilang, waduh, ini bebannya udah kelewatan. Dan ini bukan cuma soal perasaan nggak enak loh. Lihat angka ini, 50-70%. Sebanyak itulah kontribusi stres terhadap penyakit-penyakit berat, kayak penyakit jantung dan hipertensi. Gila kan? Ini bukti nyata kalau stres itu bukan main-main. Pikiran yang sehat itu benar-benar jadi fondasi buat tubuh yang sehat. Nah, yang lebih ngeri lagi, stres itu ada tingkatannya. Menurut Dr. Robert J. Van Amberg, ini kayak bola salju. Awalnya mungkin cuma ngerasa lemas, sedikit cemas, tapi kalau dibiarin, bisa jadi insomnia, masalah pencernaan, sampai puncaknya itu serangan panik. Ini persis kayak kita lagi di turunan curam tanpa rem. Kita jelas nggak mau sampai ke dasar kan? Oke, cukup ya ngomongin yang serem-serem. Kabar baiknya, ada penawarnya. Dan penawar ini kuat banget. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita akan bahas kekuatan super dari pikiran yang tenang. Punya pikiran yang tenang itu bukan cuma soal ngerasa adem aja. Manfaatnya tuh nyata banget loh. Hormon stres turun, tidur jadi lebih pules, hubungan sama orang lain jadi lebih enak, kerjaan juga jadi lebih fokus dan produktif. Ini benar-benar investasi buat kesehatan mental kita secara keseluruhan. Nah, gambar ini nunjukin perbedaannya secara gamblang. Lihat deh yang kiri, itu kondisi pikiran lagi stres. Kortisolnya tinggi, fokusnya anjlok. Sekarang bandingin sama yang kanan, pikiran yang tenang. Kortisolnya rendah, dan lihat, fokusnya langsung meroket. Ini visual yang nunjukin betapa kuatnya efek ketenangan. Terus gimana caranya biar bisa tenang? Nah, untuk ini kita akan belajar dari kebijaksanaan kuno. Metode pertama kita adalah sebuah cara berpikir, sebuah filosofi yang kuat banget namanya stoicisme, atau yang di Indonesia mungkin lebih dikenal lewat buku Filosofi Teras. Inti dari filosofi ini ada di kutipan dari Epictetus, salah satu filsuf Stoa. Dia bilang, kita terganggu bukan oleh peristiwa, tapi oleh opini kita tentangnya. Gini deh contohnya, macet itu sendiri sebenarnya netral. Yang bikin kita stres itu pikiran kita yang bilang, sial macet banget gue bakal telat nih. Nah, opini itulah yang jadi sumber masalah, bukan macetnya. Dari sini muncullah konsep paling keren dari stoicisme, namanya dikotomi kendali. Gampangnya, filosofi ini ngajak kita untuk bagi semua hal di dunia ini jadi dua kotak. Kotak pertama, hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kotak kedua, hal-hal yang sama sekali nggak bisa kita kendalikan. Cuma dengan misahin dua hal ini aja, kita udah selangkah lebih dekat sama ketenangan. Jadi rahasia hidup tenang itu ternyata simple. Fokusin 100% energi kita ke hal-hal yang ada di kotak pertama tadi, yang ada dalam kendali kita. Coba bayangin deh, berapa banyak energi yang kebuang sia-sia karena kita khawatir soal hal-hal yang nggak bisa kita apa-apain. Ketenangan itu datang pas kita sadar dan fokus cuma ke pikiran dan tindakan kita sendiri. Rasanya lega banget kan? Oke, tadi kita udah bahas soal mindset atau cara berpikir. Sekarang kita pindah ke metode kedua yang lebih ke soal praktek, soal skill yang bisa kita latih setiap hari. Namanya mindfulness. Mindfulness itu apa sih? Gampangnya gini, mindfulness itu adalah seni untuk hadir 100% di momen sekarang. Jadi pas minum kopi pagi, ya kita benar-benar nikmatin rasanya, angetnya, aromanya, bukannya pikiran kita udah loncat ke tumpukan kerjaan atau email yang belum dibalas. Intinya, hadir di sini, saat ini, tanpa ngejudge. Dan ternyata ya, mindfulness itu bukan cuma soal meditasi atau duduk diam loh. Ini bisa dipecah jadi 5 skill praktis yang bisa dilatih. Mulai dari sekedar mengamati apa yang terjadi di sekitar dan di dalam diri kita, mendeskripsikannya dalam hati,
Bertindak dengan sadar alias nggak multitasking, sampai belajar untuk tidak menghakimi pikiran yang muncul dan tidak reaktif terhadap perasaan kita. Jadi yang abstrak banget jadi konkret kan? Oke, kita udah bahas konsepnya. Kita udah tahu kenapa ini penting dan gimana caranya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, langkah-langkah praktis apa yang bisa kita lakuin mulai hari ini juga. Nah, ini dia toolkit pertama Anda buat menuju ketenangan. Isinya macam-macam. Ada yang simple banget kayak narik nafas dalam-dalam beberapa kali, ada juga nulis jurnal buat ngeluarin unek-unek, atau coba jalan-jalan sore sambil bener-bener merhatiin sekitar. Kuncinya, Anda nggak perlu lakuin semuanya sekaligus. Coba deh pilih satu aja yang paling klik buat Anda. Mulai dari yang kecil karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah pertama. Di awal tadi, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Dan sekarang kita akan tutup juga dengan sebuah pertanyaan untuk Anda bawa pulang. Setelah kita bahas semuanya dari filosofis sampai praktek, coba sekarang Anda pikirkan, apa satu hal cukup satu aja yang ada dalam kendali Anda yang akan jadi fokus energi Anda hari ini? Jawaban dari pertanyaan itu, itulah langkah pertama Anda yang paling nyata menuju hidup yang lebih tenang.